سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih pada surah Al-Qalam. Sudah memasuki ayat ke-17. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana orang bakhil, greed-nya Pak. Jadi orang bakhil itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Kemudian orang bakhil ini, setan mengatakan kenapa tidak bisa? Karena kunci neraka sudah ada sama dia. Sekarang akan kita lihat bagaimana Allah mengazab mereka, mengazab orang bakhil tadi. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan ada sebuah kebun korma yang dimiliki oleh orang buta. Jadi beliau ini orangnya dermawan. Tetapi setelah meninggal dunia, beliau meninggalkan 3 orang anak laki-lakinya, yang ketiga-tiganya bakhil, ahli ibadah tapi bakhil, greed ya. Jadi mereka ini berbeda dengan ayahnya. Kalau ayahnya setiap mau panen selalu memanggil orang miskin. Jadi dibagi-bagi kormanya untuk orang-orang miskin. Tetapi sepeninggal orang tuanya, mereka setiap panen itu selalu datang pagi-pagi sekali supaya tidak ketahuan sama orang miskin. Sekarang kita lanjut ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membaca setengah, jadi setengah lagi ayat 17 yang kita baca. Idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Jadi mereka itu bersumpah ya Pak. Mereka bersumpah. 3 orang anaknya tadi bersumpah. Sumpahnya bagaimana? Kita akan memanen korma kita pagi-pagi sekali. Musbihin itu pagi-pagi sekali. Untuk apa pagi-pagi sekali? Supaya tidak dilihat oleh orang miskin. Kalau kita panennya nanti siang-siang, agak kesiangan, nanti dilihat sama orang miskin, ya Pak. Diminta sama orang miskin. Ya. Kemudian kita lanjut, Pak. Wala yastathnun. Ya, ini kita perlu terjemahan. Karena yastathnun ini ada 2 tafsiran. Coba dibaca. Ya, mereka tidak mengucapkan insya-Allah. Ini sebenarnya ada 2 tafsiran. Yastathnun itu, yang pertama maknanya apa? Mereka tidak memanen dan memberikan kepada orang miskin. 1. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sebab mereka diazab oleh Allah. Yang kedua, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Maksudnya begini, untuk tahun ini tidak kami berikan dulu ya, insya Allah tahun depan. Ya, nampak. Begitu besarnya pahala niat kita saja, kita katakan insya Allah ya, insya Allah saya berikan tahun depan nanti. Kalau sekarang jangan dulu, maka dia akan dapat pahala yang luar biasa. Ya, tetapi kita insya Allah kita kan sudah terbalik ya Pak. Ya. Kalau insya Allah orang Aceh, nejak rumah lun insya Allah. Maksud insya Allah hana lunjak nih Pak. Jadi maksud insya Allah itu tidak artinya. Datang yang tetangga sebelah lagi, datang ke rumah saya lagi ya, insya Allah. Maksudnya apa? Tidak datang saya. Datang lagi, nanti datang lagi ke rumah saya ya, insya Allah. Maksudnya apa? Tidak datang. Padahal insya Allah di sini adalah saya berusaha semaksimal mungkin untuk datang. Itu makna insya Allah. Jadi makanya Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Seorang itu, beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berniat saja untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak sempat melakukan kebaikan itu, maka dia sudah dapat ke satu kebaikan. Ya, hasanah kamilah.
Dia dapat hasanah yang sempurna. Apabila seseorang, kata Imam Ghazali juga, dia berniat melakukan kejahatan, tetapi ketika akan melakukan kejahatan tidak jadi dia lakukan karena takut kepada Allah, maka dia akan dapat juga hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Seseorang ingin menyamakan dirinya dengan orang lain. Dia melihat tetangganya, orang korupsi, tetangganya banyak harta. Apa kata dia? Kalau seandainya saya bisa seperti tetangga saya, maka saya akan berbuat seperti apa yang dia buat. Padahal cuma niat saja, niat saja. Tapi Rasulullah mengatakan, falahu wizrun mislu wizru fa'ilihi. Dia dapat dosa seperti dosa orang yang dia lihat tadi. Ya, Pak. Maka hati-hati, Pak. Jangan lihat orang korupsi, oh mayudat urungnya, Pak. Bisa pergi ke Bali, bisa ke Eropah dan lain sebagainya. Kalau saya seperti dia, maka saya akan lakukan seperti yang dia lakukan. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, falahu wizrun, dia akan dapat dosa seperti dosa orang yang melakukan tadi. Ya. Cuma bedanya apa? Kalau dia ini tidak sama sekali seperti yang berbuat, tidak. Dia sudah dapat dosa karena punya andil. Andil apa? Andil niat dia tadi, Pak. Saya kalau seperti dia, maka akan saya lakukan apa yang dia lakukan. Ya, kamu demi desanya, Pak. Tapi kebalikan kata Rasulullah. Kalau ada seseorang melihat tetangganya orang saleh, urang ge akai, Pak. Apa kata dia? Kalau saya jadi seperti dia, maka saya akan berbuat seperti dia. Maka dia akan dapat pahala, falahu ajrun. Dia dapat pahala seperti pahala orang tadi. Padahal niat saja. Maka niat ini tapi harus masuk level yang ketiga dan keempat. Tak bisa level pertama dan level kedua. Tak bisa cuma hadithun nafsi, bisikan-bisikan saja, tak bisa, Pak. Tak bisa cuma kecenderungan jiwa. Saya cenderung jiwa saya untuk bantu anak yatim, tak dapat juga, Pak. Harus level yang ketiga dan keempat. Bagaimana niat level ketiga? Tasdiqun. Dia sudah yakin betul. Ya, Pak. Dia yakin betul untuk naik haji. Ini saya mau naik haji ini. Dia yakin betul, Pak. Walaupun duit tidak ada. Duit tidak ada, apa-apa tidak ada. Tapi dia yakin betul akan naik haji. Ya, Pak. Ketika dia meninggal dunia, maka dia itu sudah diperhitungkan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Dia tidak punya duit. Yang keempat, dia punya duit. Ini namanya al-azmu alal fi'li. Dia sudah mempersiapkan, dia sudah mendaftar haji dan tekadnya sudah bulat untuk naik haji, Pak. Tiba-tiba meninggal dunia. Karena niatnya level yang keempat, maka diperhitungkan hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak naik haji, Pak. Kenapa? Niatnya sudah masuk level yang keempat. Dia sudah mempersiapkan duit dan lain sebagainya. Maka jangan pesimis ya. Ini sudah daftar haji sekarang, berangkat 27 tahun, 30 tahun. Nyo jena umur 60, 60 tahun 30 ya, Pak. Hana mungkin ya, Pak. Jadi kita enggak usah lihat mungkin atau tidak mungkinnya. Yang jelas kita sudah al-azmu alal fi'li. Jadi kita sudah bertekad bulat untuk bisa naik haji. Kenapa demikian? Kalau kita meninggal dunia, kita sudah diperhitungkan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ragu-ragu, sudah daftar, behana mau tagai, Pak. Ini tidak enak sama tetangga sudah daftar. Masa saya belum daftar haji? Udahlah daftar walaupun enggak jadi berangkat. Ini artinya apa? Ini cuma hadithun nafsi, Pak, atau muyulun nafsi, kecenderungan jiwa untuk naik haji. Tapi tidak level ketiga dan keempat. Kalau kita meninggal rugi, Pak, rugi kita. Kenapa? Sudah daftar haji, rugi kita, Pak. Tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yastathnun. Yastathnun itu dua. Artinya mereka itu tidak membagikan hasil kebun mereka kepada orang miskin. Yang kedua, mereka diazab oleh Allah sebab apa? Mereka tidak mengatakan insyaallah ya, insyaallah saya berikan nanti. Sekarang enggak dulu. Nah, maka tak dikira bakhil itu, Pak. Tak dikira bakhil. Contoh datang pengemis, oh bele benyo sedang hanapengnya, tetapi insyaallah ya, Pak. Minggu depan insyaallah ya, Pak. Itu tidak dikira bakhil. Jadi walaupun dia sedang panen, tapi datang orang miskin, ini untuk tahun ini jangan dulu ya, insyaallah tahun depan. Kalau sudah seperti itu, maka azab Allah Subhanahu wa taala kemungkinan tidak akan diturunkan, Pak. Kemungkinan tidak akan diturunkan karena dia mengucapkan insyaallah ya. Maka hati-hati dengan insyaallah. Biasalah ada yang insyaallah itu, Pak. InsyaAllah kita kan artinya tidak ya, Pak. InsyaAllah. Maka kita tanya kalau ada orang jawab insyaAllah. Nanti minggu depan datang ke rumah saya ya. InsyaAllah. Kita tanya yang jelas. Itu insyaAllah datang apa insyaAllah tidak datang? Ya, Pak. Yang tanya orang lain, Pak. Karena kebanyakan kita insyaAllah tidak datang. Karena kita sudah janji, banyak janji, 10 janji kita sama orang lain. InsyaAllah. Ini insyaAllah mendung, Pak. Ya. Mungkin gara-gara insyaAllah kita tadi itu,
Artinya insya Allah untuk tidak datang, bisa saja kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik wa hum naimun. Ini kita bagi dua ini supaya mudah untuk kita tafsirkan. Kita dengar terjemah dulu, Pak. Ya. Terus ya. Udah, sekarang kita bagi dua, Pak. Supaya mudah ini. Fatafa 'alaiha ta'ifun. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, fatafa, tafa itu tawaf artinya, Pak. Tawaf. Makna tawaf di sini, penafsiran yang pertama, kebun mereka itu sudah dicap oleh Allah untuk dihancurkan. Ya, betul-betul, Pak. Setiap kita berbuat kasabat bihi rahinah. Kita berbuat dosa hari ini, itu dosa kita sebagai jaminan. Ya, nampak, jaminan turun azab. Kita buat dosa lagi, maka jaminan makin bertambah lagi. Hari ini berbuat dosa, jaminan untuk diberikan azab itu 10%. Buat lagi 15%. Buat lagi 20%. Maka jangan terkejut ketika diturunkan azab tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa berat sekali azab ini? Azab tadi adalah kumpulan azab-azab yang sudah kita lakukan, Pak. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ini makna fatafa 'alaiha ta'ifun. Jadi dia sudah meliputi azab itu, meliputi dia. Kita maka jangan merasa begini, orangnya pegak dosa kecil, untuk kecil dosa. Walaupun kecil, azab kita naik sekian persen lagi, Pak. Buat lagi dosa naik sekian persen. Kapan azab itu turun? Ketika kita beristighfar dan mohon maaf kepada Allah, turun lagi persennya, sehingga sudah nol kembali, Pak. Ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, fatafa 'alaiha ta'ifun. Allah mengirim malaikat Jibril. Jibril putar-putar dulu, Pak. Ini putar-putar, Pak. Ya, dia putar-putar dulu. Mungkin mereka itu beristighfar dan bertobat. Kalau mereka bertobat, maka azabnya enggak akan jadi, Pak. Jibril naik kembali. Ya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azabku tidak jadi turun apabila ada dua hal yang dilakukan oleh hambaku. Yang pertama, dia bersyukur kepadaku. Makna bersyukur, dia teringat kepadaku. Ya. Ketika mereka ini akan diazab oleh Allah, tiba-tiba teringat kepada Allah. Ya Allah, kamu lagi maaf, kamu lagi ampun, enggak jadi diazab, Pak. Satu. Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Dan kalian mulai beriman. Maksud beriman di sini apa? Dia bertobat kalau dia berbuat dosa. Tadi dia ingat kepada Allah. Kalau ini dia bertobat. Bertobat dan berbuat dosa. Apa? Bertobat dari perbuatan dosanya. Maka azab tadi itu nak jadi diingat oleh Allah. Ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan begini. Haram rezeki, kata Rasulullah. Haram rezeki bagi orang pembuat maksiat. Kalau ada orang berbuat maksiat, rezeki akan diberikan kepada dia, maka tidak jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita pagi ini dapat rezeki, Pak. Ya, sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan kepada malaikat, nanti pagi kasih rezeki untuk si fulan, ya. Rezeki kesehatan dia, rezeki ini, rezeki itu, coba kasih pada dia. Tiba-tiba pagi itu dia berbuat maksiat. Maka Rasulullah mengatakan haram rezeki itu untuk dia. Maka enggak jadi diberikan oleh Allah, dipending kembali, Pak. Sampai dia bertobat dan dia minta maaf. Ketika dia minta maaf, rezeki itu dikalkulasikan oleh Allah dan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita nanti berada dalam satu tempat, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan. Pada waktu akan diberikan rezeki kita berbuat maksiat. Maka rezeki itu tidak jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kelompok yang pertama. Sekarang yang kedua. Wahum naimun. Mereka sedang tidur. Kalau azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada di dalam Al-Qur'an. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ini termasuk tantangan Allah. Allah menantang hambanya. Afa amina ahlul qura. Apakah penduduk kampung merasa aman, kata Allah, kalau seandainya azabku aku turunkan kepada mereka ketika mereka sedang tidur? Siapa yang aman, Pak? Kalau azab diturunkan tengah malam oleh Allah, kita sedang tidur, nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau gempa kita meninggal semuanya. Kalau banjir berarti tenggelam semuanya. Kenapa? Kita dalam keadaan tidur.
Maka Allah mengatakan tidak aman kalian. Azabku itu datang kapan saja. Maka berbuat baiklah. Maka teringatlah kepadaku. Maka berimanlah kepadaku. Maka bertaubatlah kalau kalian berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga di sini. Di sini naimun, wahum naimun. Mereka sedang tidur, mereka tidak tahu kalau kebun korma mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya perusahaan, Pak. Kita bakhil dan kredit. Kita tidak tahu perusahaan kita sudah dihancurkan, Pak. Apakah dihancurkan fisik atau dihancurkan bukan fisiknya? Jadi sistemnya sudah hancur ya, Pak. Sistem sudah hancur. Ada orang korupsi di perusahaan kita. Ada yang semengen katanya, Pak. Ada yang membohongi kita. Ya, Pak. Jadi artinya dihancurkan bisa secara fisik atau bukan fisik. Contoh seperti azab. Azab Allah itu bisa azab fisik dan bisa azab batin, Pak. Bagaimana azab fisik? Kita sakit itu azab fisik. Kita kecelakaan itu azab fisik. Ya, Pak. Kemudian anak kita meninggal dunia itu juga artinya fisiknya nampaknya fisiknya. Azab batin bagaimana? Azab batin kita tidak resah, susah, itu azab batin, Pak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tu'jibuka ajsamuhum." Jangan kamu lihat fisiknya hebat, bagus, tapi batinnya itu mereka tersiksa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu fisiknya hebat sekali, mereka diberikan harta yang banyak. Maka Allah mengatakan liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Itu harta yang saya berikan kepada orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak patuh kepadaku untuk mengazab mereka di dunia, untuk membuat mereka makin susah, ya, Pak. Kan makin susah, ya, Pak. Makin banyak harta makin susah, kan makin tenang kan, ya. Ini maksud naimun. Ada di ayat lain Allah mengatakan begini, sambungan ayat tadi, Pak. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau azabku itu datang di waktu duha. Mereka itu sedang bercengkrama satu sama lainnya. Ketika mereka sedang bercengkrama satu sama lainnya, maka turunlah azabku, kata Allah. Apakah aman mereka itu? Tahu mereka melari kemana, kata Allah? Tidak, kata Allah. Ini seperti kejadian ketika di duha, itu waktu tsunami, kan waktu duha juga. Jam 8, jam 9, waktu duha. Ketika itu turun azab Allah Subhanahu wa taala. Ini azab bagi orang yang tsunami itu kan dua, Pak. Yang pertama ujian bagi orang-orang yang beriman. Kalau sebelum diturunkan azab mereka salat, mereka beribadah, berarti ujian bagi mereka. Tetapi kalau sebelum turun tsunami itu, sebelum datangnya tsunami, mereka tidak beribadah, tidak puasa, tidak melakukan kebaikan, berarti azab bagi mereka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Seperti kejadian-kejadian waktu duha, ya. Jadi waktu duha disebutkan dalam Al-Quran wad-duha, karena tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular juga di waktu duha. Kemudian lautan terbelah menjadi dua. Allah mengatakan idrib bi'asakal bahr famfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Kejadiannya di waktu duha juga, ya, Pak. Fir'aun tenggelam juga di waktu duha. Bani Israel diselamatkan oleh Allah juga di waktu duha, Pak. Waktu itu juga. Maknanya apa? Ketika mereka melalui Laut Merah itu, ketika dibuka itu waktu duha, ketika ditutup juga oleh Allah masih waktu duha. Makanya sebagian penafsir mengatakan begini, bahkan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, waktu duha itu sampai waktu duhur. Duhur itu masih duha, tapi jangan masuk waktu duhur, ya. Sebelum duhur itu masih dikira duha. Ya, ini, Mbak. Tapi sebagian mengatakan tidak. Kalau matahari sudah ke atas itu bukan duha lagi namanya. Tapi sebagian mengatakan masih waktu duha. Inilah dalil yang mengatakan kalau seandainya mereka melintasi sampai beberapa jam, sampai mereka ke perkampungan Tih Bani Israel itu sebelum duhur, ya, waktunya sebelum duhur, sebelum tergelincir matahari, maka masih dikatakan waktu duha. Makanya Bani Israel mereka itu setiap ada Asyura, ya, Asyura. Mereka selalu puasa Asyura, Pak. Sampai sekarang Yahudi masih puasa Asyura. Bani Israel masih puasa Asyura. Nasrani masih puasa Asyura. Kenapa? Ya, ketika Nabi berada di Madinah, Nabi bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian puasa Asyura?" Karena pada tanggal 10 itu kami diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kejadiannya pada waktu 10 Asyura, ya, Asyura. Maka mereka berpuasa. Rasulullah mengatakan, saya lebih berhak berpuasa karena Nabi Musa juga Nabi kami yakin kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi lebih unggul lama Aceh, Pak. Lebih hayy lama Aceh. Bukan hanya puasa Asyura.
bubur na bubur Asyura ba. Ya, bubur Asyura. Yang tanya yang penyau bubur Asyura ya ba. Hana di Yahudi bubur Asyura ba. Hana di Arab bubur Asyura ba. Kecuali di Aceh bubur Asyura ba. Di Indonesia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita puasa Asyura waktu itu, Yahudi berpuasa juga waktu itu, Pak. Ya. Nyohana betih sih yang ya, Mbak Yahudi, Pak. Ketika pas 10 Asyura itu, coba tanya, ada puasa enggak? Mereka mengatakan puasa. Untuk apa puasa? Karena mereka itu ingin berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkan mereka pada tanggal 10 itu, Pak. Ya. Maka setiap 10 Asyura mereka berpuasa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum turun ayat puasa Ramadan ini, beliau mewajibkan dirinya puasa Asyura. Kata Aisyah, falamma qadimal Madinah, ketika sampai ke Madinah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tahu puasa Asyura itu juga Yahudi juga puasa, artinya kemudian puasa Ramadan sudah diwajibkan, maka Rasulullah kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak, dan mengatakan siapa yang berpuasa, puasalah Asyura. Yang tidak berpuasa juga tidak ada masalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kena baik karu-karu gara-gara masalah Asyura ini, Pak. Jangankan katanya Yahudi puasa Hajid, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Hokanyo. Kita lanjut. Fa asbahat kas-sarim ayat 20. Ya, coba kita terjemahkan. Apa maksud kebun itu hitam, Pak? Ya. Imam Jalalain mengatakan, ahrakallahu, Allah Subhanahu wa taala membakar kebun mereka melalui malaikat Jibril. Maka membakar yang dimaksud dengan hitam di sini artinya tidak hancur semuanya tapi jadi arang. Ya, ini maksudnya kasarim, ya, sarim. Fa asbahat kasarim, sama seperti ini, Bang. Sama seperti khamidun. Khamidun. Illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Khamidun itu sama seperti sarim. Apa itu khamidun? Kejadian ini terjadi ketika seorang raja dinasihati oleh penduduk kampung. Raja ini raja zalim. Ketika penduduk kampung ini dia orang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia mengajak raja berbuat kebaikan, jangan sembah patung, tapi raja tidak mau. Kejadian ini terjadi di Yordania. Ada yang mengatakan di Turki, ya. Turki, bukan Yordania. Ada yang mengatakan di Yordania, sebagian mengatakan di Turki. Raja tidak mau, bahkan raja merasa terhina dengan ajakan penduduk kampung tadi. Akhirnya diikatlah penduduk kampung itu, satu orang tadi dimasukkan ke dalam sumur, Pak. Ini ada dalam surah Yasin. Ketika itu Allah murka. Kenapa? Karena orang taat yang dekat dengan Allah disiksa oleh raja, Pak. Sehingga Allah mengatakan, illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Saya tidak perlu menurunkan malaikat Jibril dan malaikat yang lain, cukup dengan sayhatan wahidah. Teriakan malaikat di langit membuat kampung itu hancur, Pak. Dan kampung itu menjadi arang. Urung-urung je ke arang, Pak. Penduduk kampung jadi arang, kampung-kampungnya juga hangus dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teriakan malaikat Jibril. Ini maksud kas-sarim di sini, Pak. Kas-sarim. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Di sini juga dikatakan termasuk pendapat Imam Syaukani, Pak. Innaha huriqat fa asbahat kas-sarim. Jadi kebunnya itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita. Yang punya kebun tapi bakhil, Pak. Yang punya perusahaan tapi tidak bayar zakat. Yang punya usaha tapi kita tidak membayar zakat profesi kita, ya. Kita nak bayar zakat. Apakah zakat itu kita kalkulasikan dalam 1 tahun atau kita bayar dalam bulan? Ya. Mana contohnya? Maka ada pertanyaan begini. Saya baru menjual tanah saya. Ya, ini ada yang masuk ke WA saya, Pak. Ustaz, saya baru menjual tanah saya. Harganya 190 juta. Apakah wajib saya bayar zakat atau bagaimana? Atau tunggu tahun depan saya bayar zakat supaya nisabnya pas tahun depan? Ya, jawabannya ada 2. Yang pertama, bayar langsung 2,5% ketika menerima 190 juta. 2,5% dari 190 juta berarti 4.750.000. 4 leuthan, Mbak. 4 juta dibandingkan dengan 190 juta. Sebagian 2,5% sudah kita bayar. Tapi dengan syarat. Duit itu sudah dibayar cash. Ketika dibayar cash langsung potong 2,5%. Tapi kalau belum dibayar cash,
Ini tanah bapak berapa? 190 juta. Saya bayar 50 juta dulu ya, Mbak. Yang berarti hana bayi teka ni, Pak. Nanti saya bayar 20 juta lagi ya, saya bayar 30. Sampai dibayar sempurna 190 juta, maka dia wajib membayar zakat 2,5%. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bayarnya setelah duit 190 juta itu selama 1 tahun di tangan kita. Cuma ada orang kredit ni, Pak. Ni hanya tak habis je. Tergolong truk nisab 1 tahun, 190 juta kita habiskan terus beli ini beli itu. Sehingga ketika pas 1 tahun, tak wajib lagi zakat, Pak. Karena wajib zakat itu 85 gram emas. Kira-kira ada 79 juta, ya, Pak. Ini kan kita lihat harganya berapa. Ketika sudah 1 tahun 190 juta tadi sudah menjadi 60 juta, nyan hana jadi bayu takut katanya, Pak. Nyurung kri ni, Pak. Jangan sampai emas-emas harta dia itu semuanya hancur nanti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti ini, kalau ini ibu-ibu biasa, Pak. Ibu-ibu beli emas ya. Ada emas yang disimpan, ada emas yang dipakai. Setiap 1 tahun kalau sudah sampai nisab, emas yang disimpan itu harus bayar zakat 2,5%. Apabila sudah yang disimpan itu lebih dari 85 gram. Kalau cuma 1 gram saja hana bayu. Ini 85 gram. Setelah sampai, tetapi yang dipakai nak bayar, Bu. Yang dipakai nak bayar. Yang dipakai walaupun 1 kilo 2 kilo, yang dipakai 1 kilo, Bu. Ino 1/2 kilo, bak jaro 1/2 kilo, ino 1/2 kilo, habis kilo-kilo menumbaknya. Kemudian bak jilbab nak padung kilo. Apabila 2 kilo itu dia pakai itu, maka yang dipakai nak bayar zakat. Tetapi ada orang bakhil yang kredit. Mau sampai 1 tahun yang disimpan tadi dia pakai. Kita tanya, apakah nak pakai? Baik bayu takut ni, Mak. Nya orang kredit, Mak. Hati-hati orang-orang seperti ini. Ini pelajaran bagi katanya, orang yang kredit, orang yang bakhil, usaha dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketidakberkahan hartanya. Makanya kenapa kita disuruh bersedekah? Ada beberapa hal. Yang pertama untuk membersihkan diri. Kalau ada orang kredit, bersedekahlah, banyaklah bersedekah. Insya-Allah sedekah itu bisa membersihkan jiwa, Pak. 1. Yang kedua, sedekah kita atau zakat kita bisa membersihkan harta kita, Pak. Ya. Jadi harta kita bisa bersih. Kemudian yang ketiga, banyak manfaatnya, Pak. Kalau kita bersedekah pada orang lain, maka kita dapat bonus doa-doa orang-orang yang kita sedekahkan. Kalau kita bersedekah kepada 10 orang, atau bahkan lebih dari 10 orang, atau kita membantu anak yatim, Pak. Yang selama ini mungkin doa kita tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara dosa kita dan penyakit hati yang ada pada diri kita, Pak. Tiba-tiba ketika kita berikan infak sedekah kepada orang lain berdoa, ya Allah, bercerah hurungnya ya Allah. Ya, Pak. Ini seperti kita berikan kepada anak yatim yang tidak sekolah, tak punya sepatu, tak punya baju. Tak belah sepatu, Pak. Tak belah sepatu, tak belah silu, tak belah baju. Imo anak yatim yang baik. Pakai imo ji, ya hana le, mak hana le, hana sablo baju, hana sablo sepatu. Nyan ibu doa anak yatim yang Pak. Ya, Pak. Tak mungkin dia tidak berdoa kepada Allah, Pak. Ketika diberikan dia terharu sekali. Dia berdoa tu, ya Allah, berjerah urungnya ya Allah, berjerah bapaknya, berjerah ibunya ya Allah, ya Pak. Kita untungnya di doa itu lagi, Pak. 3 keuntungan kita. Yang pertama, hati kita bersih dengan kita bersedekah. Yang kedua, harta kita bersih, Pak. Yang ketiga, kita bisa mengambil, memanfaatkan doa-doa orang-orang yang sudah kita sedekahkan harta kita, atau kita infakkan, atau kita zakatkan, kita bayar zakat kepada mereka, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Ini cerita, Pak. Ini surah Al-Qalam ini cerita proses Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Ini sekarang sudah hancur. Jadi ini kampung kebun ini itu sebagian penafsir mengatakan di Darwan di Yaman. Sebagian mengatakan di Sarwan. Kalau kita melihat penjelasan penjelasan riwayatnya, Sarwan atau Darwan itu dekat dengan San'a. Jadi San'a itu ibu kotanya Yaman, itu di tengah-tengah kalau kita naik ke bukit itu nampak ibu kotanya di tengah, Pak. Sarwan Darwan tidak jauh dari San'a. Ya, nak tahu sekarang saya namanya apa sudah berubah? Karena nama jaman berbeda dengan Nanjino, Pak. Ya, berbeda. Seperti kampung-kampung kita di Banda Aceh, dulu namanya ini, sekarang sudah ini. Dulu namanya Darwan dalam riwayat. Atau riwayat lain mengatakan Sarwan. Ya, nampak Sarwan. Di mana Sarwan dan Darwan itu dekat-dekat dengan San'a. Ya, kejadiannya di San'a.
Jadi cerita ini Allah ceritakan lagi, ini kampungnya sudah hancur, apa kebunnya sudah hancur. Sekarang kita lanjut. Fatanadau musbihin. Ya nih Pak. Coba dibaca lagi. Ya, ini maksudnya begini. Rupanya mereka ketika pas di pagi hari, mereka 3 orang nih Pak, 3 orang anaknya. Ayahnya sudah meninggal. Ayahnya seorang dermawan sudah meninggal dan mereka mengatakan ayah kita bodoh sekali. Masa hasil kebun diberikan kepada anak-anak yatim, fakir miskin? Ya Pak. Ini padahal 3 orang ini ahli ibadah juga Pak. Ya, ini ahli ibadah orang nih. Cuma gara-gara sifat bakhilnya membuat mereka seperti itu. Fatanadau musbihin. Pagi-pagi mereka saling menyahut, memanggil satu sama lainnya. Hai kabengohnya, kita ambil panen kita, jangan sampai dilihat oleh orang miskin. Ya, nampak. Kita sekarang pergi ke sana. Jangan sampai dilihat oleh orang-orang miskin. Ya. Ini makna fatanadau musbihin. Jadi fatanadau di sini mereka memanggil satu sama lainnya. Sebagaimana penduduk sorga memanggil penduduk neraka. Mereka itu bertanya satu sama lainnya. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Mereka bertanya satu sama lainnya. Nanti pertanyaannya, apakah mungkin penduduk sorga berdialog dengan penduduk neraka? Penduduk sorga dipenuhi dengan nikmat, penduduk neraka sibuk dengan azab. Apakah mereka disibukkan dengan panggilan sedangkan mereka lebih sibuk dengan azab? Ya, nampak. Jadi makanya ada satu kesempatan nanti diizinkan oleh Allah azab itu diberhentikan dari dia bisa berdialog dengan penduduk sorga. Penduduk neraka ketemu dengan penduduk sorga. Ya, nampak. Jadi makanya penduduk sorga ketika ketemu dengan penduduk neraka, disitulah seorang ayah bisa melihat anaknya. Disitulah seorang anak bisa melihat ayahnya. Disitulah seorang suami bisa melihat istrinya, Pak. Oh my nenglun lah neraka ya, nampak ya. Tetapi kemungkinan ini kecil. Kenapa kecil? Karena sebelum suami ini masuk ke sorga, dia akan melewati illa wariduha. Dia akan melewati neraka, ya Pak. Setiap dia melewati neraka, dia akan disaksikan oleh anak dan istrinya. Anaknya akan berhujah di depan Allah. Ya Allah, ayah saya jangan masukkan ke sorga. Baiknya pertama dalam sorga. Kenapa kata Allah? Yang membuat saya ke neraka ayah saya, ya Allah. Ya Pak. Dia tidak pernah mengajak kebaikan kepada saya. Tidak pernah memperkenalkan kebaikan kepada saya. Tidak pernah mengajarkan salat kepada saya. Saya tidak rida, ya Allah, ayah saya lewat begitu saja masuk ke dalam surga. Ya. Ini dalil kalau semua kita itu akan melewati neraka, Pak. Kecuali nanti ada orang-orang khusus yang mereka itu tidak dihisab dan tidak melewati neraka dan lain sebagainya. Ya. Ini ada dalam Al-Quran, illa wariduha. Tidak ada seorang pun kecuali dia akan melewati neraka itu. Cuma karena dia orang beriman, maka diberikan tidak merasakan panasnya neraka. Tidak dia merasakan. Cuma nanti ada yang berhujah atas dia, Pak. Ya Allah, itu istri saya, itu suami saya, itu anak saya, itu kerabat saya. Kenapa engkau lewatkan begitu saja, ya Allah? Sedangkan saya di neraka, ya Allah. Ya, Pak. Saya maunya dia juga masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna fatanadau musbihin. Anighdu ala harthikum. Ya, nih Pak. Mana tuh? In kuntum sarimin. Ya, kita sampai segitu saja ya. Sampai segitu saja. Coba dibaca lagi. Pergilah pada waktu pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Ya. Ini memetik buah sarimin di sini sudah lain lagi artinya. Kalau sarimin tadi sana hangus, kalau sarimin di sini artinya apa? Sudah panen. Ya. Tadi panen juga sudah dipanen oleh malaikat Jibril. Arti panen kabeh menduma, kabeh panen. Ya. Penggunaan kalimatnya juga sarimin. Ini juga sarimin, ya Ma. Sarimin. Sarimin itu apa? Panen. Maka menyona urang nan sarimin yang ke panen ini, Pak. Jadi artinya apa? Sudah masuk waktu panen, ya waktu panen. Bisa juga waktu panen apa? Azab. Diazab oleh Allah nyangka panen, ya Pak. Sudah panen. Tidak ada apa-apa, sudah dipotong semuanya. Kabeh mendum. Maka harus kita bedakan makna sarimin yang pertama, sarimin yang kedua. Sarimin yang pertama sudah dipanen oleh Allah Subhanahu wa taala kagepabeh mendum hana tepule itu panen. Yang sarimin yang kedua, terbayang oleh mereka ini kebun kita sedang banyak buahnya. Sekarang kita panen, kita potong. Mereka enggak tahu sudah duluan dipotong oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kita akan berangkat ke Utare, Pak. Ada kebun di sana, nyona kebun korma, atau kita punya kebun anggur, atau kita punya kebun bohdri nih, Pak. Ini kita mau panen. Sampai ke sana sudah dipanen oleh orang lain, Pak. Ya kayak panen di orang kampung. Jadi kabeh hipet dicok oleh orang kampung. Ya ini begitu juga. Mereka enggak tahu kalau kebun mereka itu sudah dihancur. Mereka enggak tahu, Pak. Ya. Atau kita lanjutkan sedikit lagi, Pak. Ya, satu ayat lagi supaya nyambung ini, Pak.
Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Ya, sampai segitu. Coba diterjemahkan lagi, Pak. Ya, jadi mereka perginya tidak diketahui oleh penduduk kampung. Yatakhafatun itu maknanya mereka berbisik dan tidak didengar oleh orang lain. Hai bertegah-tegah baik sampai didengar oleh orang kampung yang kibang kerit ni, Pak. Kibang kerit. Nanti kalau didengar oleh penduduk kampung, mereka tahu kita mau panen, ya, Pak. Nanti mereka berkumpul di kebun kita. Makanya mereka itu fantalaku artinya sekarang berangkatlah kita. Intalaka berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mereka itu berangkat dari rumahnya menuju, disebutkan di situ mereka jalan kaki, Pak. Jalan kaki, bertiga mereka jalan kaki. Wahum yatakhafatun. Jadi tidak ribut-ribut. Jadi keluarnya pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan supaya tidak ketahuan oleh penduduk kampung. InsyaAllah kita lanjutkan. Kalau besok saya di tempat lain, Pak. Lusa insyaAllah kita lanjutkan. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.